Bisa taruh dulu nih ke sini. Orangnya dari depan, tag. Mohon izin Pak Firji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kurang kencang nggak dari suaranya? Sebelumnya mohon maaf ya, karena saya itu diundang acara itu sebenarnya tanggal 14, saya ingat banget ya. Tapi saya seminggu sebelum acara atau 2 minggu sebelum acara saya konfirmasi ke Pak Firji kalau saya bisanya di hari ini gitu. Teman-teman sekalian, tentunya forum yang bagus ya. Tadi udah sempat diberikan beberapa wejangan sama salah satu dari bentuknya mitraan lah, bisnis kemitraan ya, Pak Bravo, yang memang sering ketemu saya juga di lapangan ya. Kalau Pak Firji ini saya belum pernah ketemu, alhamdulillah Pak Firji ya. Mitranya yang saya periksa belum pernah ada itu. Hah? Kalau diperiksa jangan salah ya, diperiksa itu kan bukan untuk ini ya, itu untuk meluruskan. Jangankan sampean yang teman-teman yang mitra ya, ISP yang seperti ini. Saya ingat benar Pak Victor itu direktur JLM itu ya, yang punya NAP bahkan bukan hanya ISP itu ya. Itu juga berapa kali saya minta klarifikasi terkait dengan aturan-aturan main dalam penyelenggaraan itu. Ya ini peran kami sebagai pemerintah untuk mengawal supaya bisnis ini sesuai aturan tentunya. Aturan dibuat kan bukan untuk menyusahkan teman-teman dalam mencari nafkah ya, nggak begitu gitu. Kalau nggak ada aturan bisa dibayangkan ya gontok-gontokannya gimana, siapa yang mengenakan kalau nggak aturan gitu. Ya teman-teman, saya akan mulai dari yang dasar-dasarnya dulu. Tapi saya yakin sudah dibekali lah dengan Pak Firji, karena sudah rata-rata berapa lama nih Pak Firji jadi mitra? Di atas setahun. Pasti sudah banyak wejangan lah dari Pak Firji terkait dengan bisnis kemitraan, karena Pak Firji ini termasuk orang yang rajin juga nih ikut forum-forum ABJI ya. Saya pernah ketemu di forumnya ABJI Jakarta, Pak Firji juga ikut, banyak bertanya, banyak mendengarkan jawaban gitu kan. Saya yang naik, Pak Firji nggak nanya gitu ya. Ya di Banten gitu ya. Ya teman-teman, mungkin next ya nanti. Dasar hukumnya teman-teman begitu banyak ya. Semenjak Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya sudah mereduksi beberapa aturan. Sebelumnya banyak sekali. Kalau dulu tuh kita hanya kenal Undang-Undang 36, KM 21 ya, KM 21 jasa, kemudian Permen 13 jasa. Sekarang runutan itu sudah semakin banyak. Selain Undang-Undang 36, ada Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja yang sekarang sudah jadi Perpu, yang jadi dasar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha di bidang telekomunikasi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, PP 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yang seperti yang sekarang ya teman-teman pegang ya. Saya nggak tahu nih, udah pada pegang NIB sama sertifikat standar belum mitra? Sudah semua? Ada yang belum pasti, karena biasanya ada aja tuh KTP-nya bermasalah atau MPWP, yang paling sering sih MPWP itu bermasalah tuh, gagal pasti. Kemudian ada PP 46 tahun 2021 tentang Postelsiar, Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, PM Kominfo 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang kemudian terakhir itu ada PM 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Di situ kalau dulu itu dipisah ya, ada KM 21 itu jasa, PM 1 itu jaringan. Sekarang disatukan di satu peraturan menteri ya, jasa jaringan ada di satu peraturan menteri. Next. Teman-teman, di telekomunikasi berdasarkan undang-undang itu dibagi 3. Ada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, kemudian yang non komersil biasa dipakai oleh pemerintahan maupun perusahaan untuk kepentingan tidak komersil, ada telekomunikasi untuk penyelenggaraan
telekomunikasi khusus. Kalau teman-teman lihat di situ nih kurang jelas gambarnya, sebenarnya saya maklumi lah karena ini dia ada di outdoor ya, jadi kurang terlalu terang. Kalau jaringan dan jasa itu banyak yang punya izin dua-duanya Pak. Contohnya samping saya ini Pak Brapo ya, dia penyelenggara ISP, jasa telekomunikasi, juga sekaligus penyelenggara jaringan telekomunikasi. Atau yang lebih banyak lagi tuh JLN yang ada di depan meja saya itu ada NAP, ada ISP, ada Jartup, udah pasti itu. Kalau NAP harus punya Jartup sekarang di internasional lagi ya. Kemudian saya nggak tahu nih masih ada izin yang lain atau enggak. DLN itu termasuk hebat. Saya ingat banget tahun 2012 2013 itu masih kena Kominfo itu di Bogor. Tapi hebatnya hanya dalam waktu beberapa tahun ya sudah punya NAP Pak. NAP bahkan ya NAP itu mau nggak mau harus punya link internasional yang harus dimiliki sendiri gitu ya kalau sekarang. Bisa dibayangkan ya, ikut aturan bukan malah belangsak tapi malah jadi besar gitu. Ini contoh, saya ambil contoh aja gitu. Next. Siapa saja sih yang bisa jadi penyelenggara telekomunikasi? Kalau berdasarkan undang-undang itu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta seperti JLM, Timor Lintas maupun GNDP, itu contoh badan usaha swasta. Yang terakhir, koperasi pun bisa mengajukan perizinan berusaha di bidang telekomunikasi. Walaupun pada kenyataannya sampai sekarang saya belum pernah ada tuh ya lihat ada koperasi yang mengajukan izin. Dulu pernah ada Pak rencananya ya, koperasi RT/RW seluruh Indonesia yang diinisiasi Pak Ono W. Purbo. Tapi ternyata terlalu besar kapasitas ininya, organisasinya. Akhirnya nggak jadi ya Pak Brapo ya. Pak Brapo dulu kayaknya di situ juga ya. Iya, kebetulan. Next. Jaringan, saya singgung sedikit tentang jaringan karena teman-teman harus tahu juga nih, jaringan telekomunikasi itu dibagi dua, ada yang tetap, ada yang bergerak gitu ya. Kalau yang tetap itu ya seperti metro ini ya, Jartup itu kan tidak bergerak ya, jaringan tetap. Kemudian ada kalau bergerak itu ya, itu yang teman-teman pegang sekarang kemana-mana ya, seluler itu jaringan bergerak seluler. Jadi next, jaringan tetap itu ada yang lokal, ada sambungan langsung jarak jauh SLJJ, sambungan langsung internasional SLI. Ini SLJJ mungkin yang punya sekarang cuma Telkom, kalau SLI masih ada Indosat dan Telkom. Kemudian yang terakhir itu jaringan tetap tertutup. Next. Kalau jaringan bergerak itu ada yang terestrial sifatnya, ada yang seluler, ada yang satelit. Kalau terestrial itu radio trunking ya, HT itu yang biasa dipakai perusahaan, itu jaringan bergerak terestrial. Kemudian ada yang seluler, sudah tahu semua, satelit sudah ya saya rasa tahu semua lah. Next. Saya masuk ke jasa telekomunikasi. Ini sebenarnya fokusnya harusnya teman-teman ke sini gitu. Ada di jasa telekomunikasi, ada jasa teleponi dasar. Di jaringan bergerak seluler itu sebenarnya itu sudah ada jasanya, jasa teleponi dasar. Dia bisa melaksanakan panggilan teleponi ya karena dia sudah diberikan hak sebagai penyelenggara jasa teleponi dasar. Ada nilai tambah teleponi, ada jasa multimedia. Jasa multimedia ini ya ISP itu di jasa multimedia. Next. Ini pembagiannya, kalau jasa nilai tambah teleponi ada call center, panggilan terkelola atau calling card, ini hampir nggak ada kalau sekarang ya, kecuali digunakan perusahaan untuk limitasi penggunaan kapasitas panggilan untuk karyawan-karyawannya. Kemudian ada layanan internet teleponi untuk keperluan publik ITKB 007 itu ya, kalau kita panggil internasional tuh ITKB itu. Kemudian ada layanan konten. Next. Jasa multimedia. Nah, ini nih teman-teman ini masuk di klaster ini, di dalam salah satu klaster ini. Yang pertama ada layanan akses internet atau ISP, ya Timor Lintas Nusantara ini salah satu pemegang perizinan berusaha bidang layanan akses internet. Kemudian yang kedua ada layanan gerbang akses internet atau NAP. Kenapa ada NAP ya? NAP itu gerbangnya, masuknya bandwidth atau hubungan kita ke internet internasional harus melalui NAP. Jadi ISP nggak boleh langsung, makanya teman-teman mungkin Pak
Pak Virgi atau Pak Bravo untuk akses ke internet internasional pasti kerjasama dengan NAP. Kemudian ada layanan sistem komunikasi data, salah satunya ini ada IoT ya. Mungkin tadi saya cerita-cerita Pak Bravo lagi akan masuk ke sini juga nih Pak Bravo ya, dalam rangka IoT bukan? Wah, luar biasa. Yang terakhir ada layanan IPTV. Kalau dulu IPTV itu masuk ke penyelenggaraan penyiaran ya. Dalam menyelenggarakan IPTV itu dulu dilaksanakan oleh konsorsium. Konsorsiumnya ada konsorsium jaringan tetap lokal berbasis packet switch, ada ISP, dan ya ada lembaga penyiaran. Kalau sekarang bisa dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Next. Apa yang dimaksud layanan akses internet? Adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. Kalau baca pengertian, teman-teman masuk sini. Tapi belum pegang izin kan? Yang pegang hanya NIB dan sertifikat standar. Nanti kita terangkan di setelah ini. Next. Ini teman-teman ya, model bisnis ya. Sebelum terbitnya Permen 13, kalau dulu itu ISP itu dalam menjual layanannya langsung kepada pengguna akhir, nggak boleh ada perantara untuk diperjualbelikan lagi. Jadi ISP langsung pengguna akhir. Kemudian tapi setelah Permen 13 kita mengakomodir masukan dari teman-teman asosiasi waktu itu, karena ada banyak masyarakat yang mau berusaha di bidang layanan bandwidth internet tapi belum sanggup untuk memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara jasa layanan akses internet. Makanya diberikan satu pengertian baru di Peraturan Menteri Nomor 13. Jadi yang berikutnya setelah Peraturan Menteri Nomor 13 itu ISP selain boleh langsung ke pelanggan, dia juga boleh ke pelanggannya melalui mitra jual kembalinya. Jadi ISP ke mitra jual kembali baru ke pelanggan akhir. Next. Kalau kita bicara tadi masalah ke pelanggan akhir, makanya kita bicara tentang jasa kerjasama jual kembali ya. Saya letterlet akan bicara peraturan menteri, tapi nanti kalau mau didiskusikan boleh ya. Penjualan jasa telekomunikasi dapat dilakukan secara jual kembali jasa telekomunikasi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Nah ini ya, jadi yang teman-teman lakukan ini berdasarkan di ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 13 ya, di pasal 22. Kemudian penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakan. Jadi kalau teman-teman lihat tadi siapa saja penyelenggara, kan nggak ada yang mitra jual kembali itu bukan penyelenggara ya. Ya ini Pak pesennya, memang mitra jual kembali itu hanya bagian dari ISP-nya, gitu ya. Jadi tanggung jawab, misalnya kualitasnya bermasalah kalau pelanggannya komplain, pemerintah tuh meminta pertanggungjawaban tuh bukan ke mitra loh, tapi kepada penyelenggara jasanya atau ISP-nya, itu ya. Jadi berat nih Pak Virgi ya, harus bertanggung jawab ini. Next. Kemudian kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, salah satunya ada berapa ini ya, saya sebutkan satu-satu. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan. Merek dagangnya apa ini Pak Wirdi kalau Timor ini? TLN itu. Vikanet ya kalau TLN ya. TLN ya. Bukan, TLN. TLN itu Vikanet. Enggak. Oh, kalau secara korporatnya Timor Lintas, TLN Net misalnya ya. Jadi teman-teman nggak boleh aja misalnya siapa namanya Ujang, wow saya mau nama saya itu dikenal orang di kampung lah sebagai pengusaha internet kan keren ya. Jadi tetap saya nggak boleh nih nama TLN, masa saya jualan Ujangnya nggak ada. Boleh Ujang gitu ya, Ujang Net boleh, tapi jangan lupa di bawahnya harus ada nih Power by gitu ya, TLN Net, itu nggak boleh hilang ya. Kemudian
Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi ini teman-teman ya, kalau saya bicara network itu ya, misalnya ada MTTR, MTTR 4 jam atau SLA untuk ability-nya 99 karena menggunakan fiber optik ya. Misalnya nih, PLN-nya komitmennya begitu, mitranya harus komitmen begitu, nggak boleh berbeda. Iya. Karena yang dijual oleh mitra itu adalah produknya, ISP-nya, gitu ya. Jadi nggak boleh beda nih Pak Virji ya, jangan nanti gara-gara itu kan tanggung jawabnya mitra, terserah mitra lah mau gimana, nggak boleh. Itu tanggung jawabnya Pak Virji itu. Kalau Pak Virji nanti kalau sudah berlaku aturan main tentang QoS internet, misalnya nih minimum speed 26 kbps misalnya, ya mau nggak mau di bawah juga harus begitu gitu. Itu ya 256 tuh di Singapura masih segitu ya Pak ya. Padahal internet udah nggak karu-karuan gitu loh. Kemudian ini yang paling berat nih yang C nih ya. Ini saya rasa nih masih banyak yang colong-colongan nih antara mitra ke ini tuh kan banyak yang tawa-tawa saya tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa diperbaiki gitu ya. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi sebenarnya saya nggak tertarik kalau kita bicara masalah PPN dan masalah BHP. Kenapa? Karena pendapatan teman-teman itu 100% kalau berdasarkan peraturan menteri ini harus dibukukan di ISP-nya. Implikasinya apa? Ketika dibukukan di ISP-nya, ya wes toh hitung semua. PPN dihitung, PNBP dihitung. Ini kalau metodenya benar. Cuma kan enggak, tadi Pak Bravo sempat cerita, karena beberapa mitranya Pak Bravo dulu pernah ketangkep saya Pak ya. Jadi punya pelanggan 300, laporan ke Pak Bravo cuma 30, bayangin loh. 10 gitu. Di lapangan kena sama saya suruh saya minta Pak. Yang repot ISP-nya Pak, saya panggil ke kantor kan. Saya panggil, saya minta, ya terserah Pak Bravo mau lanjutkan, saya lanjutkan ini nanti tahu implikasi mana, atau segera putus aja, diperbaiki atau putus, gitu aja kan. Akhirnya diperbaiki semua Pak Bravo. Saya harus angkat topi lah, termasuk salah satu senior masalah jasa jual kembali yang sudah lumayan taat lah mitranya. Saya harus akui. Kemudian ini jangan ini ya, nanti ini poin yang C ini harus diperhatikan ya. Makanya kalau tahu-tahu ISP-nya minta untuk dibuka router ya sudah memang haknya, bukan haknya karena kewajiban di peraturan perundang-undangan. Itu ya. Kemudian penagihan atau billing mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi. Ini jangan lupa nih Pak, nagih boleh, mitra itu boleh nagih. Tapi merek dagang PLN-nya jangan dihilangkan gitu ya. Tadi minimal power buy lah. Ini yang terakhir ini bukan yang terakhir nih, masih ada dulu. Ini kayaknya temuan di lapangan yang klasik gitu ya. Dalam hal jual kembali ya, kalau gunain IP TLN dong, IP AS-nya TLN. Saya sering ketemu di lapangan Kak, udah PKS sama TLN, begitu di trace, nah kalau itu IndiHome banyak gitu. Alasannya backup Pak. Walah gitu ya, IndiHome jadi backup gitu. Pas saya tanya berapa ininya bandwidthnya yang dengan ISPA-nya, ada Pak 20 mega gitu. Jualannya berapa? Itu MRTG berapa sih sampai maksimal 200 gila nih. Itu gila. Jadi ISP-nya sebenarnya dikerjain ini. ISP-nya kalau ada apa-apa, ada urusan dengan kepolisian, perlakuan mitranya yang implikasinya pidana akan merepotkan ISP-nya. Ini kejadian di mana Pak Bravo kemarin ya? Pacitan ya? Enggak, ini Pacitan. Ini kejadian di Pacitan. Jadi dia sudah kerjasama Pak, bener ya dengan ISP, sudah kerjasama sudah bandwidthnya sudah turun. Tapi karena kok ya kurang ya dengan ISP, saya butuhnya sekian, cuma kalau mau nambah mau nggak mau metronya di up lagi dong. Ya toh kalau up metro kan nggak mungkin kecil-kecil ya. Kalau hanya sama yang penyelenggara jaringan lah. Kalau yang 100 sama 1 giga itu ya nggak jarang ya, 100 500 sama 1 giga itu beda ya Mbak ya harganya ya. Wow, jauh banget lagi. Makanya akhirnya ambil alternatif langganan IndiHome
ya 1,5 juta, 2 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhannya. Satu saat datang polisi, saya sudah kerja sama Pak, iya benar, tapi begitu polisi udah pada tahu Pak sekarang ya, lah kok di BGP keluarnya dilalah ya, nggak ditanol dulu ya Pak ya, dari BGP keluar apa namanya IndiHome, gitu. Ditanya dong, perjanjian kerjasama dengan IndiHome yang mana sebagai mitranya IndiHome? Saya pastikan nggak akan ada itu Pak, untuk reseller internet di IndiHome, karena nggak bisa menunjukkan, ya sudah masuk dia Pak. Itu yang saya sayangkan. Dan ISP-nya, ada perangkat ISP-nya kalau nggak salah di situ, ikut disita juga Pak. Ya benar, saya penyidik Pak, jadi dalam rangka penyidikan itu punya siapa kita nggak mau tahu Pak. Itu ada di tempat kejadian perkara ya kita sita. Kasihan kan ISP-nya Pak ya, repot dibikinnya. Pak Berapa juga berapa kali bikin repot juga ya, ada ya, kalau nggak salah Jawa Tengah ya. Ya kalau yang senior sudah pengalaman lah dipanggil polisi gara-gara mitranya. Next, di mana sih ada, saya kan akan bicara tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Posisi teman-teman di mana? Kalau semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dibagi, perizinan berusaha itu dijabarkan di PP 5, ada dibagi menjadi resiko rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Kalau yang resiko rendah itu hanya butuh NIB, itu kebanyakan yang jualan, kadang-kadang yang dagang-dagang sayuran di pasar itu ada NIB loh Pak. Kalau nggak ada NIB dia nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian ada yang resiko menengah rendah, butuh NIB sama sertifikat standar, hanya berupa pernyataan mandiri. Ini yang teman-teman nih, teman-teman butuh hanya NIB sama sertifikat standar yang berupa pernyataan mandiri. Kemudian ada yang resiko tinggi, butuh NIB sama sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Kalau sektornya Kominfo harus diverifikasi di Kominfo. Kemudian ada yang resikonya tinggi, ini ISP ini masuknya resiko tinggi, harus butuh NIB, kemudian harus butuh izin yang disetujui oleh kementerian, atau lembaga atau pemerintah daerah, dan atau sertifikat standar atau jika dibutuhkan. Next. Di sektor telekomunikasi, tadi penyelenggaraan jaringan dan jasa ya, ada beberapa, saya jabarkan dulu. Kalau jaringan telekomunikasi itu resikonya tinggi, jasa telepon dasar, layanan pusat panggilan informasi itu atau call center itu tinggi, panggilan terkelola itu menengah tinggi, ITKP itu tinggi, layanan konten menengah tinggi, rata-rata menengah tinggi semua Pak, bahkan tinggi itu. Next. Kemudian ISP tinggi Pak resikonya, NAP apalagi, layanan sistem komunikasi data dan IPTV tinggi, tapi satu nih, jasa jual kembali jasa telekomunikasi itu resikonya menengah rendah. Jadi hanya butuh NIB dan pernyataan mandiri di sertifikat standar. Next. Kenapa harus berizin Pak? Dalam menyelenggarakan, bahasa saya dulu kan kalau Undang-Undang 36 itu penyelenggaraan telekomunikasi. Kenapa harus berizin dalam menyelenggarakan telekomunikasi atau dalam berusaha di bidang telekomunikasi? Itu amanat di pasal 11 Undang-Undang 36 yang telah dirubah ya sebagian ininya, kata-katanya di Undang-Undang Cipta Kerja. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, jasa jaringan ya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ini catatan nih ya, karena ini ada implikasinya. Begitu ada pasal kewajiban, pasti ada pasal sanksi. Next. Bagaimana yang kalau nggak berizin tapi berusaha bidang telekomunikasi? Ya resikonya sebagaimana amanat undang-undang. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 yang tadi ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Kalau dulu Undang-Undang 36 cuma 6 tahun, dendanya 600 juta. Tapi setelah Cipta Kerja perizinan berusaha dibuat mudah oleh pemerintah, maka sanksinya ditingkatkan. Tapi tenang Pak, di sini jangan takut dulu 10 tahun. Saya selama melaksanakan penyidikan paling tinggi, hakim tuh mutus 1,5 tahun doang kok Pak. Nggak lama-lama kok. 1,5 tahun, denda paling banyak 150 juta kok. Jangan takut dulu gitu, nggak selama itu, paling 1,5 tahun ya remisi dan segala macam, ngerasain 1 tahun aja lah gitu ya.
jangan kayak dulu 10 tahun ini ditinggal kawin lagi sama istri kan, repot kita. Tenang, cuma 1 tahun kalau mau, tapi ya 1,5 tahun doang ya. Next, ini teman-teman Polda nggak ada yang datang ya Pak Firji ya? Nah, ini saya sering dapat pertanyaan ya, cuma kayaknya kalau Banten sudah pada ngerti semua tentang undang-undang. Kadang-kadang ada yang bertanya ke saya, kok saya disamperin kepolisian terkait telekomunikasi, nggak mengajak Kementerian Kominfo. Ya, gimana Pak ya? Di undang-undang yang diamanatkan kewenangannya itu 2 Pak. Kalau baca pasal 44 di Undang-Undang 36 tahun 99, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Polri ya, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi seperti saya, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Semuanya sama-sama menegakkan hukum Pak, tapi ada bedanya. Kalau teman-teman kepolisian jangan ditanya, kok kami nggak dibina dulu, ya nggak bisa Pak. Kepolisian nggak ada kewenangan ngebina Pak. Dia kewenangannya ya hanya untuk digunakan untuk menegakkan hukum gitu. Walaupun sebenarnya kalau prinsipnya hukum itu kan ultimum remedium ya, pidana itu adalah jalan terakhir. Tapi kalau sudah ada laporan, ada yang melaporkan nih ya, terbit namanya tanda terima laporan, kemudian laporan itu dinyatakan benar setelah verifikasi, setelah dilakukan penyelidikan, ya mau nggak mau kan penyidik harus meningkatkan Pak, dari lidik dari sidik. Jadi jangan disalahkan juga, kecuali kalau saya yang nangkep, karena saya nggak tahu nih, kayaknya ada juga yang pernah kena sama saya atau tim saya di lapangan gitu ya. Kalau saya yang di lapangan, memang saya akan gunakan dulu kewenangan saya sebagai bukan langsung penyidik, tapi sebagai pegawai negerinya untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Pak. Jadi saya nggak akan langsung pidanakan pasif. Saya akan ajak diskusi, saya akan sampaikan aturan mainnya, saya akan sampaikan peringatan tetap ya untuk tidak mengulangi. Kalau masih baru saya akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu penegakan hukum secara pidana gitu. Ya teman-teman, mungkin itu sedikit dari saya. Nanti teman-teman silahkan tanya saya ya, tanya tentang aturan mainnya, jual kembali, aturan mainnya tentang, kadang-kadang ada yang nanya saya juga nih, walaupun bukan saya ya Pak, itu nanam tiang gimana ya Pak ya? Wah, tapi saya kebetulan Bu Kades sudah ada ya Pak ya? Tadi bisa dijawab sebenarnya sama dia ya. Oke, Pak Firji saya kembalikan, terima kasih Pak. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Teman-teman mitra yang ada unek-unek soal perihal ini, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Mumpung bertanya langsung sama Om Feb, bukan saya atau Om Bravo. Ya, buat teman-teman yang mau atau mau bertanya, silahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edo, mitra dari Timor Lintas Nusantara. Yang saya akan tanyakan seperti ini Pak, dari tadi tahapan daripada regulasi ataupun internet yang harus memang kita tertibkan. Banyak memang ini karena kebetulan saya pun ada di bagian daripada Timor Lintas Nusantara. Banyak memang mitra ketika yang tadi Bapak sebutkan ada hak kewajiban daripada ISP yang memang kita boleh masuk kepada ranah server mereka, tetapi banyak juga mereka yang menentang. Urus apa kalian untuk bisa masuk katanya. Nah akhirnya banyak mitra yang memang ya itu tadi menyalahgunakan data tersebut. Keluhan saya ketika berbicara mereka, banyak orang yang tidak percaya. Nah kemudian yang saya akan tanyakan secara regulasi, untuk hak daripada kewajiban kemitraan PLN untuk hak kemitraan yang akan nanti
dilanjutkan, apakah memang harus saya ngeblank ya tadi mau nanya. Inti ya untuk itu remote atau tidaknya untuk masuk ke ranah server mereka ya, untuk tolong dijelaskan juga atau ditegaskan juga kepada server mitra-mitra. Terima kasih. Saya tanya dulu ya, kalau kita nggak masuk ke servernya mitra, bisa tahu nggak sebenarnya mereka connect ke berapa pelanggan? Secara teknis. Tidak. Gimana Pak? Kalau kita nggak masuk ke server ke routernya mereka, Ya. bisa tahu nggak berapa sebenarnya jumlah? Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya. Ya kalau nggak bisa, gimana cara memastikan bahwa mereka membukukan seluruh pendapatannya? Iya. Dicantumkan di PKS-nya Pak Virji. Cantumkan di PKS-nya. Memang kalau nggak dicantumkan PKS, Bapak nggak bisa maksa. Tapi kalau nggak mau dipaksa, nggak mau terbuka, akhiri saja Pak perjanjian kerjasamanya. Putus saja. Kalau nggak saya ngutus nanti. Nah, hal yang seperti ini kenapa saya tegaskan dan tanyakan, karena ada dan terjadi hal seperti itu yang akhirnya ketika pencopotan PKS tersebut tetap kita yang menjadi disalahkan gitu. ISP seolah-olah hanya untuk membantikan RT RW-net ya, padahal nggak seperti itu. Ya gini ya Pak ya, harus bisa dimaklumi juga teman-teman ini kan sebelum jadi mitra itu susahnya RT RW-net Pak ya. Yang bebasnya nggak karuan itu ya, modal cuma kadang-kadang 1,5 juta. Kalau RT RW-net ya, ini pengalaman saya. Beli satu, jualnya minimal 3 Pak. Ya. Jadi, tapi ketika dia jadi mitra, dia harus tunduk pada aturan main, minimal PPN lah, PPN, PNBP. Ya mau nggak mau berkurang, makanya ini harus pelan-pelan ke mitra. Mitra juga harus menyadari ya, kita semua kan mau berusaha ini sesuai dengan aturan. Masa iya sih usaha tapi tiap malam deg-degan, disamperin nggak ya? Mumet Pak, mau ngembangin ke wilayah sini, wah di sono ada nggak ya saingan yang bisa, toto saya dilaporin sama saingan, masih nggak usah masuk sana. Masa mau begitu sih Pak? Gitu loh. Saya kasih tahu Pak ya, jangan kecil hati dulu jadi mitra. Saya pernah dulu tahun 2018 itu nangkep 80 RT RW net di Pasuruan Pak. Bayangin, sekali serok 80. Kenapa? Karena kebetulan ada asosiasinya, ada paguyuban. Ya kan saya gampang, saya ambil aja kepalanya, mana ketua paguyubannya, saya panggil kan. Akhirnya 80-nya saya proses semua. Prosesnya bukan proses yang kepidana. Saya minta mereka untuk taat aturan. Di 2018 mereka bermitra, tahun 2021 saat bermitra itu bandwidth mereka tadinya cuma pakai IndiHome mungkin berapa ya, up to berapa sih IndiHome, mungkin 100 ya, ada yang 300 sih, 100, 200, 300 jarang kan itu ya. Sekarang waktu masih jadi mitra tahun 2020 saya ke sana 2019 dia sudah 6 GB masih mitra loh Pak. Bayangin, ikut aturan itu ya. Akhirnya karena sudah ini ISP-nya akhirnya keluar nih Pak. Akhirnya ISP-nya yang keluar. Saya aja bandwidth saya cuma 20, permintaan di Pasuruan untuk satu mitra sudah 6 GB. Akhirnya diurus izin tahun 2021 akhir terbit izinnya Pasuruan, ada dua perizinan perusahaan terbit di Pasuruan. Ya sekarang bandwidthnya kemarin saya terakhir ke Blitar waktu saya mampir saya tanya sudah berapa Pak, sekarang sudah 18. Artinya apa Pak? Ikut aturan itu nggak lantas memiskinkan kita Pak. Begitu teman-teman ikut aturan, teman-teman berusaha itu jadi tenang, lahannya jadi terbuka luas karena nggak ada batasan lagi, nggak ada lagi ketakutan gitu loh. Gitu. Kalau sudah bermitra, seenggaknya sudah bisa berkontrak dengan misalnya ada warung Indomaret lah mau kontrak dengan teman-teman untuk kapasitas yang bukan retailan ya, kapasitas yang 1:1 kan lumayan ya. Tapi kalau masih jadi RT RW-net yang nggak punya dasar hukum, udah usahanya udah orang dilaporin orang mulu gitu loh, tiap malam deg-degan. 2 tahun ya
ini kena stroke gitu loh. Lain gitu. Jadi gitu Pak, pesan saya ya. Mitra wajib terbuka Pak, berdasarkan aturan ini. Kenapa kewajibannya terbuka? Karena dia harus membukukan seluruh pendapatannya 100% tanpa dikurangin apapun. Dia jualan 100.000 satu orang, ada 100 pelanggan, berapa itu 10 juta ya? 10 juta. Ya 10 jutanya harus dilaporkan. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Karena apa Pak? PNBP itu dihitung dari pendapatan kotor loh, harus diingat loh. Yang belum dikurangkan apapun. Walaupun nilainya kecil tapi pendapatan kotor. 1,25% USO, 0,5% BHP telekomunikasi, totalnya 1,75. Itu hak negara yang digunakan untuk membangun di daerah-daerah yang 3T. Gitu Pak? Jelas Pak ya? Jelas, jadi Pak. kalau nggak mau ya wis Pak. Lepas aja. Lepas saya PKSM Pak ya. Ngapain nanti Bapak yang duda-kuda kok? Benar Ya. sama polisi Bapak juga. Ya. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ayo, Garut Tasik. Ya, dari Tasik mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Atau ada yang mau saya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pirji yang mana telah memfasilitasi kita, telah kita ditemukan dengan pihak kementerian. Kemudian saya ucapkan juga selamat ulang tahun yang ketiga buat PT Timur Lintas Nusantara. Semoga semakin sukses ke depannya, semakin jaya. Amin. Izin Pak, saya ingin tanyakan, mungkin sedikit konyol pertanyaannya mungkin ya. Jadi gini Pak, tadi Bapak sempat menyindir terkait persoalan laporan. Di situ kan, nah jikalau misalkan tadi terdapat pelanggaran di lapangan soal bagaimana beberapa dari pihak RT RW-net yang menggunakan bandwidth X PT Telkom. Nah, kami dari pihak mitra, kami mempertanyakan, kami harus laporan kemana terkait persoalan yang tadi Bapak bicarakan. Lalu kemudian, jikalau memang kami harus melaporkan langsung kepada kementerian, mungkin kami terbatas soal komunikasi kepada Kominfo. Nah, saya usulkan juga, jikalau memang kita terbatas kepada Kominfo, saya usulkan kepada Kominfo supaya Kominfo membuat salah satu terobosan kepada dinas komunikasi terdekat. Kemudian buat kita nanti laporannya itu mudah langsung kepada dinas komunikasi yang ada di kabupaten atau kotanya. Saya kira demikian. Hatur nuhun, hampura nuka suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal laporan sih, kalau saya itu paling gampang nih Pak, berapa ya? Bapak sampaikan aja ke Pak Pirji, foto aja tempatnya sama yang sudah ada geolocationnya, sampaikan, dikumpulkan. WA aja, nanti Pak Pirji WA saya kok, nggak usah pakai laporan resmi. Itu gampang Pak. Gini Pak, bukannya kita nggak mau dinas itu kan, kalau kita baca peraturan perundang-undangan nggak ada kewenangan terkait dengan masalah ini Pak. Gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang ada juga yang keblinger, kadang-kadang dinas tahu-tahu nyamperin teman-teman di ISP mempertanyakan masalah perizinan lah. Kewenangan pengurusan masalah telekomunikasi, sektor telekomunikasi itu tidak didelegasikan ke pemerintah daerah Pak. Itu ya. Jadi pemerintah daerah nggak punya kewenangan. Jadi bapak-bapak mohon maaf, kalau ke Balmon masih mending Pak, masih bisa saya. Cuma kalau ke dinas saya nggak bisa Pak. Hubungan kerjanya nggak ada gitu ya. Karena yang sektor yang dikelola itu beda Pak. Gitu ya. Kalau sektor telekomunikasi, kalau dinas saya nggak tahu. Dinas masalah apa ya kominfonya Pak? Seingat saya itu corong pemerintah daerah. Seingat saya ya. Sama ada beberapa yang untuk terkait dengan izin pemasangan tiang itu masih ada itu. Dinas yang ngurusin, tapi kalau saya enggak Pak.
Jadi nanti disampaikan aja ke ISP-nya Pak, dikumpulkan, tapi jangan cuma satu Pak. Terus saya kan jalan itu pakai anggaran negara ya, kalau cuma dikit-dikit kan kasihan duit negara yang sudah bapak-bapak setorkan gitu, ya toh. Saya sih Banten sering Pak, tapi sudah 2 tahun ini, sekitar 2 tahun laporan Banten tuh sepi loh. Jujur saya sepi. Jarang banget. Hah? Seperti Aman Sulaiman. Ya nggak tahu saya. Aman atau apa saya nggak tahu gitu loh. Atau disembunyikan gitu loh. Saya karena saya pernah di daerah yang nggak pernah ada laporan. Jawa Tengah itu nggak pernah ada laporan ya. Pak Bravo tahu ya. Tapi giliran saya cek ya, dia nggak taunya berantakan juga gitu loh. Cuma ini masalah nggak berani aja ngelapor. Saya tanya kenapa nggak dilaporin? Ya gimana Pak? Itu tetangga saya, itu saudara saya gitu. Nah kalau dilaporin takutnya nanti dia dimasukin penjara, ya nggak gitu juga lah. Kalau laporin saya nggak kayak gitu lah. Saya kan ingatkan itu. Ya Pak ya, bisa di ini ya, nanti dikumpulin aja ya data-datanya ke Pak Dirji. Tinggal WA aja, nggak usah pakai laporan resmi gitu. Ngapain gitu? Kalau laporan resmi lantas harus turun dari Dirjen turun ke direktur baru turunin ke saya, kelamaan Pak. Makasih Pak. Ya, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Untuk para bapak-bapak, masih ada waktu dan masih panjang waktunya. Barangkali ada yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya dan mau ditanyakan kepada Bapak Gibran atau yang lainnya? Jadi waktu masih banyak, masih panjang, masih bisa untuk berdiskusi kita di sini banyak tentang keinternetan. Yang penting gini ya, setelah saya pulang dari sini, selesai ini, kalau yang masih bengkok-bengkok lurusin ya. Siapa tahu minggu depan saya keliling gitu. Ya nggak tahu dong. Kita nggak tahu loh. Nggak tahunya saya keliling karena ada apa angin-angin apa. Saya pengen ke Banten makan apa bandeng. Bandeng apa? Oh, bandeng bakar apa deh? Sate bandeng. Siapa tahu saya iseng-iseng makan sate bandeng itu, ketemu oh ini siapa, iseng aja masuk gitu kan. Enggak teman-teman, kalau petugas negara itu masuk harus disertai surat tugas ya. Itu kunci ya. Jadi biasakan kalau siapapun yang datang, mau polisi, mau pemerintah daerah, mau kementerian datang, tolong tanyakan surat tugasnya. Ini teman-teman kadang-kadang Pak surat tugas nggak ditanyakan, perangkat sudah dikasih. Atau ada kasih yang lain saya nggak tahu ya, itu nggak benar lah. Jadi tolong semua yang dilaksanakan oleh aparatur negara itu berdasarkan surat tugas. Jadi ada mau kepolisian, mau Balmon, mau tim saya yang datang ke lapangan, mau bertanya, meminta data segala macam, tanyakan dulu surat tugasnya. Tanpa surat tugas suruh pulang aja Pak. Walaupun itu tim saya ya. Walaupun saya sendiri ke lapangan, ke tempat Bapak, kalau dalam rangka katanya untuk meriksa, tapi tanpa surat tugas, suruh pulang ya Pak. Gitu ya. Ayo dong, ditanyain dong. Kan keberatannya masalah pembukuan ini, saya yakin itu banyak di situ gitu. Ya toh, pencatatan. Iya. Soalnya buat bayar mobil itu. Ganggu usahanya banyak yang gak resmi. Iya Pak, Bapak punya hak untuk melaporkan. Sayangnya kan tidak pernah melaporkan. Kayak idiom aja kan, yang gak bocor aja ya, kan bertanya. Iya. Dulu siapa yang deket sini yang pernah kena sama saya? Yopi itu apa perusahaannya dulu? Bantani itu kan dulu usahanya begitu. Kena sama saya, sekarang udah jadi ISP kalau salah ya. Jadi ISP gitu. Si Yopi, dulu gendut, sekarang masih gendut lagi. Oh, masih. Gitu Pak. Bapak laporkan Pak, hak Bapak. Kalau nggak mau langsung ke polisian karena itu saudara saya lah, tetangga, ya ke lewat Pak Firji, nanti Pak Firji nyampein ke saya lewat WA gitu. Itu aja gampang. Pak ya. Ya. Sebetulnya pertanyaannya gini dengan yang bagus saja. Gini kan di tempat saya maupun tempat saya juga banyak lah sama-sama pemain yang dikatakan dari RWN itu tadi ya. Mereka mainnya udah gede, udah hampir satu desa lah gitu kabarnya. Saya ajak ya bermitra, saya edukasi, tapi dia
ya banyak lah berdalilnya. Aku juga masih nempel di tiang apa ini apa. Ya saya juga ngerasa gimana yang saya bikin gak enak ini. Kita jualan belanja beli beli kan ya kalau dediknya tahu sendiri harganya, kalau gorden kan ya segitu. Dari segitu juga ya kita udah sirik sebetulnya gitu kan, udah gitu mana mereka itu jualan itu seenaknya, maksudnya enaknya ya kalau kita kalau dijual murah ya mana lebihnya buat kita. Nah, sedangkan mereka orang beli aja cuma 1 jutaan lah 100 Mbps yang banyak produk kan ya pasti ganggu lah gitu kan. Kalau kita kan di sana rata-rata jual Bisa, orang di dunia. besar biasanya 50 sampai 60 ribu per user tuh ya. Nah, ya biasanya kasih limit 1 sampai 2 Mbps. Kalau mereka ada yang 40, ada yang berapa gitu kan. 103 user kan merasa gimana gitu. Sedangkan ya orang di kampung gitu pengennya sih yang murah gitu kan, tetap kita enak banyak kawannya gitu, jadi lemes gitu asli. Itu hak bapak tuh. Ya, Bapak punya hak yang tuh. saya pertanyakan gini, apakah ada hak kalau saya untuk melaporkan yang saya dan teman-teman Ya, yang seperti itu, ada hak nggak itu? Hak bapak untuk melapor. Hak sekaligus kewajiban pak ya. Kalau bapak baca kitab undang-undang hukum acara pidana, hukum pidana itu ya, setiap orang yang melihat ada tindak pidana wajib melaporkan ke penyidik loh pak. Wajib lah. Laporkan aja pak. Lo kok nggak punya hak? Ya punya hak dong. Bapak sudah ikut aturan loh. Gitu ya. Laporkan aja pak. Nggak apa-apa. Saya tindak lanjut pak. Kecuali nanti kalau ada akses, kemarin saya ada laporan di mana ya, aksesnya nggak ada, motor aja 6 jam loh, 7 jam daerah saya, Banten kemana deh, saya nggak tahu. Nah, naik motor aja 7 jam ya, bener aja itu. Mbak mau ikut saya pak? Nggak mau toh. Jadi gini sebenarnya ada beberapa daerah memang saya masih ada pemaluman ya teman-teman ya. Daerah yang tadi itu ya naik motor 7 jam, kalau saya copot IndiHome-nya di situ ya, saya sih bisa aja panggil, paling gampang tuh saya tinggal panggil Telkom sebenarnya. Nomor ID ini sekian, pedot, putus. Cuma kan saya perlu bukti, makanya saya harus ke lapangan. Mana gitu ya katanya jualan dengan menggunakan IndiHome ya. Mana? Ya sampaikan datanya. Apa? Kalau voucherannya itu terbatas, misalnya saya punya, Bapak kan tahu yang namanya warnet zaman dulu ya Pak ya. Dulu tuh kan kita masih pakai kabelan ke komputer, tapi sekarang kan udah modelnya ada beda lagi nih. Dia buka kayak harus kopi, hotspotan di situ, tapi untuk di situ saja. Saya masih mengalami warnet Pak. Tapi hotspotnya tembak sana, tembak sini, saya nggak anggap warnet lagi. Ya maksudnya dari IndiHome menghasilkan tanpa voucher itu bisa. Maksudnya? Saya sandi pak. Bapak masukkan data dulu ke saya Pak. Di satu tempat. Nanti saya kelola. Masalah. Iya kan mau pakai itu kan medianya aja, mau pakai voucher, mau pakai kata sandi itu kan medianya aja Pak. Saya kan nggak lihat itu, yang saya lihat itu kan apakah dia menyelenggarakan telekomunikasi sebagaimana pengertian undang-undang, apakah dia masuk unsur pidana dalam pelaksanaan tanpa izin ya, pelaksanaan bisnis telekomunikasi tanpa izin, itu yang saya lihat Pak. Saya nggak lihat medianya Pak, udah biasa itu. Bahkan tanpa pakai catatan yang buku besar itu saya pernah kok. Ya tetap saya ini kok, tetap saya tindak lanjuti Pak. Walaupun sebenarnya orang kalau jualan internet pakai IndiHome itu Pak berapa kayaknya udah susah ya. Udah susah banget loh itu. Kecuali ada orang dalam untuk upgrade terus itu ya. Karena FUP kan dia ya? Iya. FUP itu, SOD Tahu ya. itu? Tahu ya. Speed on demand. Itu juga masih dibahas di Telkom, itu dibatasi. Tahu ya. Oh iya. 3 hari SOD, habis itu SOD belum ada duitnya, nunggu dulu telepon sana telepon sini sama tetangga, internet putus ya. Enak Pak bisnis begitu. Lah kalau bapak-bapak, bandwidth bapak-bapak kan murni, bukan broadband toh? Itu. Ya Pak Bebe jangan broadband ini enggak ya, murni. Gitu Pak. Ya. Siapa lagi?
lagi Pak. Ya. Misalkan ya, kita kan misalkan kita kan ngambil Ya. dari sini. Kan kita juga butuh backup. Kebetulan ya ada ISP lain yang nawarin gitu buat backup. Kalau gitu gimana? Ya nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Saya bukan masalah IndiHome ya, Pak. Bapak itu kan ber-PKS dengan Virgi, Pak. Ya. Mau ada backup mau enggak itu yang terserah Virgi yang ngasih. Dari Virginya, Pak. Ya nggak boleh lah. Ya kalau pipa kan belum ada ini. Kalau soal pipa ada hal lain ya, misalnya Bapak ini karena mau ngambil bandwidth dari Virgi tapi pipanya nggak ada, Bapak ngambil lagi ke misalnya JLM itu ya untuk pipanya, ya silakan aja. Tapi bandwidthnya nggak boleh ya. Tadi kan saya udah sebutin IP AS siapa? Selamat saya. Hah? Jadi pipanya aja Pak yang boleh Pak. Kosong jadi sama ISP kerjasama dengan ISP lain nggak masalah. Tapi kosong ya, bandwidth itu tetap dari beliau. Tapi beliau TLN interkoneksi dengan ISP-nya yang kosong itu. Ya, jadi ngambilnya tetap kosong. Pipanya aja, airnya, isinya, itu Pak. Ya. Ketika sifatnya putus, saya tinggal alihkan lewat saya bisa dapat ATL. Ya, jadi failover aja. Saya jelaskan kenapa nggak bisa ya bandwidth itu. Yang pertama yang tadi yang disebutkan IP AS kan harus dengan ISP-nya. Bapak kan di bawah kerjasama dengan Virgi ya, ini semuanya dengan Virgi dong. Yang kedua gini Pak, kalau Bapak menggunakan dua ISP, oke lah, sama-sama dua-duanya kerjasama nih dengan Virgi kerjasama dengan ISP misalnya GMDP kerjasama. Saya nanya pembukuannya gimana? Pembukuan yang disetor ke Virgi gimana? Yang Gado-gado disetor katanya. kan nggak boleh gado-gado Pak. 100% yang penjualan Virgi harus stop ini, tapi kalau di blended gimana? Ayo, bisa? Nggak bisa tuh? Kecuali bagi dua router, tapi dua router itu kan wilayahnya harus beda-beda Pak. Mau gontok-gontokan sendiri, Virginya pasti keberatan dong. Atau GMDP-nya keberatan, mau diduain Pak? Mbaknya nggak mau kan? Sama kayak ISP Pak, nggak mau diduain Pak. Hah? Ngeduain mau Pak. Diduain nggak ada yang mau Pak. Itu lah ya, untuk backup Bapak mintanya ke Virgi. Tapi saya kadang-kadang kagum loh sama yang di daerah-daerah gini ya. Saya aja langganan First Media itu putus ya putus itu Pak. Gangguan fiber cut. Dia kirim email ke saya dalam waktu minimal kira-kira 6 jam. Ya saya tungguin Pak. Tapi kalau di sini coba putus cuma 5 menit loh, kayak apa ya? Bayarannya pada kalau saya bayar First Media itu 500.000 sebulan. Nah kalau yang tadi Bapak cerita 50.000 ya, ada yang 100.000. Ngomelnya itu udah kayak belanja bandwidth 1:1 loh. Ya karena ini Pak, memang di tempat ini ya mereka kan nggak ngerti teknologi itu rupanya keluar duit Pak. Belanjanya emangnya murah bandwidth, pipanya emang murah. Ya wajar lah Pak ya. Jadi mau dimaklumi, lebih sakit memang bisnis di sini dulu. Ya? Kadang-kadang juga 3 bulan nggak bayar kan? Ya? Benar itu, ini kenyataan. Saya pernah dulu nangkep FRWNet Pak ya. Tahu ada anak-anak datang gitu loh. Ini bayar yang bulan kemarin, 3 bulan kemarin di depan saya itu loh. Wah ini FRWNet apa nggak kolaps ya kalau kayak gini ya? Ya itu makanya saat beli satu wajib minimal jualnya 3, kalau enggak itulah FRWNet Pak. Kalau enggak ya kolaps dia Pak. Bapak masih FRWNet emang? Masih mau menyatakan diri sebagai FRWNet? Ya, ada sih. Ya udah. Ayo ada lagi, santai aja ngobrol santai kita nih. Ya monggo tuh. Masalah tower. Ya Pak, Firza dari Bandung. Iya. Saya mau nanya ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama masalah yang tadi Bapak singgung masalah tiang. Karena kan kebanyakan dari kita pertama mungkin tiangnya masih tiang besi. Sekarang kita mau tanam tiang, paknya di ormas, paknya di lingkungan, kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya regulasinya seperti apa untuk penanaman tiang. Yang kedua,
Jadi ada beberapa tempat, mungkin ya ada beberapa tempat atau saya juga ada beberapa masukan bahwa kalau bisa ke dalam satu daerah itu nggak usah banyak-banyak tiang, cukup satu jalur misalnya dikelola sama desa, terus satu jalur tapi sewanya ke desa. Nah itu aturan NAP-nya seperti apa gitu, aturan regulasinya sebetulnya seperti apa, dan bisa nggak sih kita bekerja sama dengan lingkungan mengkondisikan seperti itu. Nah itu aja, terima kasih. Ya, mana ya, namanya misalnya Bapak mau nanam apa, mau gelar fiber, ada tiang Telkom ya, ada apa tiang PLN, gandolin aja di situ ya. Ya kalau mereka mutus Pak, itu hak mereka. Kalau Bapak protes, sebenarnya Bapak bisa dipidana loh karena itu. Kenapa? Bapak menempati tanpa izin kan? Gitu ya. Itu dihindari lah ya. Biasakan berbisnis itu semuanya sesuai dengan aturan. Kemudian perizinan Pak, Kominfo tidak sampai mengatur atau meregulasi terkait dengan infrastruktur pasif. Saya ngomongkan pasif ini Pak ya. Kewenangan diberikan pada pemerintah daerah untuk meregulasi perizinan orang untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah. Ini kan lahan milik pemerintah, misalnya di jalan ini nih, jalan ini milik Pemda misalnya ya, yang berhak memberikan kan harusnya Pemda kan Pak ya, karena ada kontribusinya buat pendapatan daerah. Cuma masalahnya ini hampir 90 lebih kali ya Pak Bravo, 90% pemerintah daerah di Indonesia belum punya aturan tentang masalah perizinan ini, belum mengatur Pak. Jadi kadang-kadang kita datang ke Pemda, Pak saya mau ngajukan izin mau nanam tiang, mereka kebingungan sendiri, memang aturannya belum ada. Tapi kalau lingkungan kayak desa gitu, Bapak masih mudah, Bapak tinggal koordinasi dengan kepala desa. Cuma kalau udah di jalan depan yang milik Pemda, mau Pemda tingkat 1, tingkat 2 atau pemerintah pusat, pemerintah pusat sih bisa ada izinnya di Kementerian PU. Cuma kalau Pemda Pak, kadang-kadang aturannya belum ada, mereka sendiri kebingungan ngatur apa, memberikan izin apa gitu Pak. Saya nggak bisa bicara banyak, cuma saran saya ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat Pak. Iya. Kalau ormas itu saya bilang apa ya, itu terserah Bapak mau ngasih apa enggak. Kalau dipaksa ya pungli gitu aja kan. Yang apa tuh? Saya Om dari Ini misalnya gini Pak, misalnya karena kan kita di konten juga ya, sama warga itu kalau kebanyakan kabel gitu. Oh, tiang bersama. Ya. Sebenarnya dari dulu tuh dulu ya Kominfo itu pernah dengan beberapa kementerian itu ada SKB masalah itu. Tapi terkait dengan menara bersama Pak. Itu sebenarnya bukan hanya tiang sih, menara juga, menara yang seluler itu. Kadang-kadang kita pusing tuh. Indosat bangun sendiri, Telkomsel bangun sendiri, Excel bangun sendiri. Memang kita dorong waktu itu menara bersama, tapi nggak bisa dipaksakan Pak. Akhirnya tetap bangun sendiri-sendiri. Sama seperti tiang Pak. Kalau Pemda mau menerapkan aturan itu, misalnya ducting bersama, ya silahkan, tapi itu wilayahnya Pemda. Nanti Kominfo memang menyiapkan juga di Direktorat Pita Lebar konsep untuk pentarifannya, karena kadang-kadang Pemda ini keblinger juga. Dia meregulasi, tapi ketika menerapkan tarif harganya, sewanya, itu udah nggak karu-karuan, nggak masuk akal. Tanya nih penyelenggara jaringan, kalau ada itu Surabaya, Jakarta, Manado, Semarang ya, itu kan nggak masuk akal semua. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dimediasi atau ditetapkan nanti oleh kementerian formulanya ya. Ini yang sedang disiapkan Kementerian Kominfo Pak. Cuma kalau wilayah, tapi itu nggak menyentuh wilayah sampai wilayah desa. Kalau sarannya dulu kemarin tuh Pita Lebar itu nanti dari tiang bersama di desa itu silahkan disatukan aja tiangnya, itu diikat Pak ya, diikat gitu ya di ini biar nggak kabur kemana-mana gitu. Cuma saya sepakat dengan Bapak, ngapain banyak-banyak, bener. Cuma ini bisnis Pak, jangan lupa. Kalau bisa saya tanam duluan, habis itu yang lain nggak bisa tanam, bener. Ini bisnis Pak, murni bisnis. Selain masalah tadi ya, masalah apa estetika, ini murni masalah bisnis. Kalau bisa cuma saya duluan yang tanam, habis itu yang lain nggak boleh masuk. Begitu dong? jangankan ini, jangan yang kecil-kecil. Tanya sama jalan yang besar-besar.
menanam itu kadang-kadang yang halangin itu RT/RW kok. Desa, benar itu. Itu fakta, Pak. Dihalangin RT/RW, Anda nggak boleh masuk sini, kan gendeng toh. Saya pernah gimana di Lombok apa ya, di Lombok ya, Abjian dulu ya urusannya begini. Di Lombok loh. Lo kan kurang ajar. ISP nggak boleh masuk, dihalangi oleh RT/RW dulu ya, Pak Bravo ya di Lombok. Ya, tapi kan selesai juga ya. Itu Pak ya. Jadi ini karena ini masalah bisnis kadang-kadang nyikapinya Pemda juga gamang Pak. Saya bisa paham sih. Pemda juga gamang. Apalagi yang dihadapin kan gajah Pak ya. Saya bilang industri telekomunikasi itu gajah-gajah semua. Tuh, industri padat modal loh ini. Ya, kata-kata Pak Broto kecuali saya, padahal saya tahu nih dia nih. Bentar lagi urusan apa kayak gini. Gitu ya, Pak ya. Ya, gimana? Masih ada yang mau berdiskusi atau bertanya? Boleh, masih banyak bukunya. Jadi jangan sungkan untuk berdiskusi atau bertanya dengan Pak Febran. Takutnya nanti setelah nyampe rumah, wah kenapa ini nggak ditanyain Pak ya tadi gitu kan. Sayang gitu. Atau mau nanya ke saya minggu depan, saya ke lapangan gimana? Nah, itu gimana? Pilihan yang apa sih? Enggak sama aja nanya juga kan? Pertanyaan beda apa kali itu? Ya selamat datang. Bagaimana masih ada mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya? Masih ada waktu sampai 11.45. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya langsung aja angkat tangannya. Jangan malu-malu. Sayang waktunya. Baik C, ini di luar konteks Pak Febran. Teman-teman kalau nanya mau komunikasi nancap tiang di kampung yang pelosok banget, hanya ada koramil, saya sarani kerjasama dengan koramil. Bahwa tiang itu punya koramil untuk penerangan masyarakat. Ya, itu lebih baik daripada Bapak di situ ada tiang, itu lebih baik komunikasi sama koramil setempat bahwa ini tiang punya koramil, walaupun Bapak yang ngadain, biar tiang bisa katarik jauh gitu. Tapi kalau dalam kota sebatas kecamatan pasti ada rebut-rebutan, berhadapan sama ormas, izin tancap tiang nggak punya, ini repot ya. Karena TLN sekarang lagi proses Jatar Blok. Saat ini kalau Tasik saya menggunakan Jatar Blok rekan ISP yang lain ya, ISP yang lain saya menggunakan Jatar Blok rekan ISP yang lain. Tapi kalau Bapak mau gelar di dalam kota silakan, nggak apa-apa. Warna dan tiangnya sudah saya kirim ke Kandamiri sebagai kantor cabang. Ya, ada, sudah saya kasih sama Kandamiri. Kalau mau nancap tiang, sudah saya kirim, ikutin aja. Ya, warnanya sudah ada. Itu adalah ISP Jatar Blok rekan ISP yang lain. Itu saya ada kerjasama dengan ISP Putra Lebak Banten. Ya, kalau mau nancap tiang daerah Tasik dan Garut, silakan komunikasi dengan Kandamiri untuk nancap tiang. Tapi kalau untuk wilayah Banten, kalau mau nancap silakan. Karena wilayah Banten, PLB juga sudah menggunakan jalur Telkom. Demikian. Ada lagi yang menanyakan, waktu kita masih kurang 5 menit menjelang potong tumpeng dan makan siang. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita ingatnya mau bertanyanya nanti di rumah gitu kan. Jadi pertanyaannya tuh harus dilontarkan sekarang kalau mau, biar nggak terganjal di hatinya nanti ya. Ada lagi? Dari Bandung sudah, dari Ciamis tadi Pak ya? Apa Tasik gitu udah. Dari teman-teman band mungkin ada yang mau ditanyakan? Sama kabel juga Pak, soalnya kan perkabelan. Bisnis ayam kelar. Sekalian 700 Bang Nancap. Iya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab bersama Pak Febran dari Kominfo.
Gimana? Selamat datang. Bertamu dan silakan menempati tempat yang telah disediakan. Ya. Ya, diam. Gak ada yang bertanya lagi? Udah. Pertanyaannya udah keluar semua nih. Jadi gak keganjel ya nanti kalau udah nyampe rumah gitu atau pas di perjalanan tiba-tiba kena polisi tidur langsung inget, kenapa bukan nanya yang tadi gitu. Gimana? Baik, berarti tidak ada yang bertanya ya. Kita acara selanjutnya berarti. Doa sama potong tuh. Oh ya, selamat datang Bapak Kasdim Serang. Ini Ya, adalah beliau adalah sama-sama dari Timor Leste. Iya. Iya. Selamat datang sama saudara satu lagi nih, Pak Jo. Ya, makasih ya udah datang. Jadi waktunya sekarang kita makan siang ya. Oke. Baik, terima kasih untuk yang telah bertanya dan terima kasih juga untuk Pak Febran, Bapak Bravo dan Pak Fiji. Langsung aja kita ke acara selanjutnya ya Pak, yaitu doa dan potong tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Virgi dan Ibu Katrina selaku Direktur Utama PT Timur Lintas Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Asep. Silakan ke panggung. Ya, untuk acara selanjutnya nanti setelah potong tumpeng dan doa akan dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama untuk semua teman-teman ISP dan mitra para staf. Jadi untuk bersiap-siap setelannya dirapihkan lagi ya. Bapak yang sudah berkeringat silahkan dilap keringatnya. Wah, iya. Ciao. Ganti warna Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyir wa dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman syakirin. Hamdan ya bijahidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultanik. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghani, ya Ghani, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami mohon ridho dan ikhlas agar kami PT Timur Lintas Nusantara di dalam ulang tahun yang ketiga ini mudah-mudahan berada di dalam keberkahan dan senantiasa mampu bermanfaat untuk orang banyak, wabil khusus kami di keluarga JNT Residen, umumnya untuk masyarakat luas yang ada di bumi ini. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami memohon bahwa kami mohon bimbingannya, bahwa kami mohon petunjuknya agar kami senantiasa bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah ya Rabbana, bahwa hari ini bukti nyata bahwa kami bersyukur atas nikmat-Mu yang maha kuasa. Hari ini kami PT Timpur Lintas Nusantara yang berulang tahun yang ketiga ini mudah-mudahan senantiasa menjadi perusahaan, menjadi alat bagi masyarakat untuk semakin maju di dalam organisasi dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Ya, langsung saja untuk Pak Firgi dan Bu Firgi. Kita mau potong tumpeng dan diiringi musik oleh kronologi akustik. Baik, kita hitung sama-sama ya untuk pemotongan putungnya. Baik, sudah siap Pak? Ada dong. Ayo kronologi akustik kalian sudah siap? Kalau belum siap taruh lagi gitarnya. Oke, 1 2 3. Boleh minta tepuk tangan semuanya. Selamat ulang tahun untuk PT Timpur Lintas Nusantara yang ketiga. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan serikat bunga atau munisi, lalu nanti maaf bukan yang beli atau gak mau, gak modal dikit yakin aku beri padamu doa seluruh hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Boleh dilanjutkan untuk makan siang ya. Jadi para tamu undangan silahkan menuju tempat prasmanan, sekalian langsung makan siang. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya.
Nusantara ya.